Pribadi. Gua Tommy bersama Nisa dan Novita membagikan pengalaman mistis pribadi atau orang lain. Hai, gue Nisa. Jadi gue mau cerita tentang pengalaman pribadi yang sedikit mistis ya. Waktu gue SMP, gue dikasih kotak musik dari sepupu. Kotak musiknya itu yang pakai baterai, yang kalau dibuka itu langsung bunyi. Kotak musiknya itu kan gue simpen di atas lemari buku. Jadi kejadiannya tuh malam, gue habis belajar ngerjain PR, terus gue mau tidur. Lampunya gue matiin lah. Terus baru mau merem, tiba-tiba tuh kotak musiknya tuh bunyi sendiri. Gue bangun dong, gue tutup lagi tuh kotak musiknya, masih mikir positif lah. Ya udah, akhirnya gue tidur lagi. Terus bunyi lagi. Ya udah, gue cabut aja baterainya karena udah ngerasa keganggu. Habis lu cabut itu masih bunyi atau udah berhenti? Masih bunyi. Ya udah, gue nyalain lampu, ngambil gunting, gue gunting tuh kabelnya. Soalnya udah kayak ketakutan, gimana sih, udah serem banget lah itu. Kalau lu di gue juga kayaknya takut. Lu itu denger sendiri atau ada orang lain yang denger? Kebetulan gue sih tidurnya sama adik gue, tapi dia nggak denger, dia tidur. Jadi gue denger sendiri. Lu nanya nggak kira-kira ke saudara lu? Ada cerita sesuatu di balik kotak musik itu atau enggak? Atau ada hal misterius lainnya gitu? Nggak pernah nanya, dan gue pun juga nggak cerita ke dia kalau pernah kejadian kayak begitu. Setelah kejadian itu, ada lagi nggak kejadian aneh di rumah lu? Ada lagi kejadian waktu gue mudik, tapi ini di rumah ya, bukan pas gue mudiknya. Jadi tuh tetangga gue tengah malam dengar ada yang mandi di rumah gue. Dikiranya ada gue di rumah. Padahal lu lagi mudik kan? Iya, gue lagi mudik. Emang suasana rumah lu kayak gimana sih? Kayaknya agak serem banget gitu di rumah lu. Jadi tuh rumah gue itu kan kontrakan gitu, kontrakan 3 pintu. Tau lah kontrakan 3 pintu tuh kayak gimana. Terus di belakang itu kebun, tapi ada empangnya gitu. Terus di depan sebelumnya tuh kebun juga, cuma kebun pisang gitu. Tapi sekarang udah jadi komplek. Waktu pas gue lagi kuliah, itu semester 5 atau 6 gitu, gue lupa. Jadi gue tuh kayak ngerasa digangguin juga tuh selama seminggu. Pas malam gue tuh kayak ngerasa tidur ketiban gitu loh. Itu apa sih namanya? Kayak semacam rep-repan gitu. Iya kali ya, rep-repan kali ya namanya ya. Oh, di tempat gue sih namanya Tindihan ya, pokoknya itulah ya. Terus tuh gue ngerasa kayak udah gerak, udah kayak minta bantuan, kayak tolong gitulah, tapi kayak nggak ada yang dengar. Terus pas lagi udah gue baca-baca terus udah mendingan kan. Nah pas lagi paginya tuh kayak gitu lagi, sekitar jam 9-an kan. Gue masuk kuliah tuh jam 12-an, jadi jam 9 gue tidur dulu lah sebentar. Itu selama 3 harian deh, pokoknya seminggu itulah berturut-turut tuh kayak gitu, kayak ngerasa geter tempat tidur tuh, kayak goyang-goyang, terus kayak ketiban, nggak bisa gerak. Ya udah, akhirnya pas lagi udah gue bisa gerak, langsung buka HP, langsung nyari doa-doa, ayat-ayat kayak gitulah biar gue tenang tuh. Terus ya udah tuh, udah normal lagi kan. Nah datang lagi tuh malam-malam, gue lagi tidur, lampu udah mati. Pas gue lagi kebangun, tiba-tiba gue ngeliat orang tuh gede banget depan gue, berdiri sampai atap gitu deh, pokoknya gede, hitam. Itu gue nggak tahu tuh, pokoknya gue udah takut aja, langsung gue tutup selimut. Tapi lu sadar kan nggak lagi mimpi? Iya, gue sadar nggak mimpi. Soalnya tuh gue emang mikir-mikir mimpi, tapi emang gue jelas-jelas ngeliat, sadar. Tapi bukan gue doang sih yang ngalamin hal aneh-aneh kayak gitu. Adik gue juga ngalamin. Dia kalau bangun tidur tuh suka ada kayak cakaran di punggung, kalau nggak di kaki atau di tangan. Cakarannya itu kayak 3 jari gitu loh. Terus juga pernah waktu gue ditinggal mudik sama orang tua gue. Jadi gue cuma berdua sama adik gue di rumah. Nah teman-teman gue tuh main. Ya karena gue ditinggal, jadi pada mau ngeramai-ramein di rumah. Terus temen gue ada yang mau ke kamar mandi. Nah selesai dari kamar mandi, dia cerita sama gue, katanya tuh di kaca dia ngeliat kalau di belakangnya tuh kayak ada item-item gitu. Tapi pas dia ngeliat ke belakang tuh nggak ada. Itu temen lu halu atau enggak? Pas gue tanya sih, dia emang kayak yakin gitu loh, kayak bener-bener ngeliat. Berarti kalau kata gue sih nggak halu, emang mungkin dia ngeliat sekelibet lah paling.
setahu gua, rumah lu masih satu lingkungan ya? Iya, rumah gua sama rumah Nisa itu satu lingkungan. Menurut lu sendiri, Novita, pernah nggak sih dengar cerita orang-orang tentang hal aneh yang ada di lingkungan Nisa? Atau bahkan lu sendiri yang mungkin ngalamin kejadian itu? Dari gua sendiri sih nggak pernah ngalamin hal aneh. Tapi gue pernah dengar dari tetangganya Nisa, katanya di depan rumah Nisa itu ada nenek-nenek lagi duduk. Dan di belakang rumah Nisa suka ada yang dengar suara semacam kayak perempuan lagi ketawa, dan kadang juga perempuan yang lagi nangis. Iya, itu sih yang gue dengar dari cerita-cerita tetangganya Nisa. Menurut lu berdua, kalian percaya nggak sih sama hal yang mistis atau horor yang kayak gitu? Kalau menurut gue sih percaya nggak percaya, tapi kalau gue nggak percaya, nyatanya emang itu benar ada. Kalau gue sih percaya, asal jangan ditampakin yang wujudnya. Itu doang sih yang gue alamin ada di rumah ini. Dari cerita pengalaman Nisa yang gue ambil, makhluk gaib itu memang ada. Bahkan gue percaya setiap rumah itu ada penunggunya. Kita ambil hikmahnya di balik cerita ini. Walau mereka tak ada atau tak terlihat, mereka benar ada dan kadang bisa merasakannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau menyinggung. Jika kalian ada yang punya pengalaman tentang mistis, horor, bisa DM atau email ke alamat yang sudah tertera di deskripsi. Saya Tommy mewakili Creepypasta ID. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Too.